sangat antusias sekali sudah bisa hadir dan mendukung apa yang ingin kita komunikasikan. Jadi ada beberapa ruang pemikiran yang belum bisa kita paparkan secara massal ya. Tapi saya bersama komite dan juga Buplak Brili akan mengadakan beberapa program yang harapannya bisa kembali meresonasikan FFI kepada masyarakat luas, kepada publik, di mana kecintaan film itu bisa kembali lagi dipeluk oleh masyarakat, tidak hanya golongan tertentu, dan harapannya juga dialog-dialog mengenai cerita-cerita Indonesia dan keterwakilan cerita mungkin teman-teman yang berada sangat marginal gitu bisa tetap kita suarakan. Jadi itu mungkin langkah pertama dalam fokus grup yang kita akan coba diskusikan. Dan setelah itu baru kita coba tabulasi, kita lihat mekanismenya dan baru kita implementasi dan eksekusi. Jadi tahun ini memang bisa dikatakan ada beberapa hal strategik yang harus kita tanam, karena ini juga tahun pertama di mana ada beberapa teman-teman komite yang baru yang masih harus adjust, yang masih harus istilahnya beradaptasi. Jadi kita masih dalam tahap, kembali lagi saya tadi utarakan ya, perencanaan. Harapannya setelah press conference ini sih kita akan mengadakan FDG meetings dan diskusi lainnya untuk mengkonkretkan ide apa yang akan kita usung. Sebenarnya tidak menolak tadi sahabat saya Mbak Nazira Bubu, ya lebih ada sedikit kekhawatiran. Sebenarnya apa ya yang bisa saya kontribusikan begitu. Tapi setelah kita berdiskusi dan setelah saya juga melihat bahwa film itu sudah banyak berkontribusi kepada saya. Saya sangat beruntung sekali bahwa adanya film, adanya FFI, dan adanya ekosistem film, saya bisa jadi manusia yang berfungsi dalam masyarakat. Saya bisa menjadi manusia yang punya arti dalam kemasyarakatan. Jadi saya pikir kenapa tidak ya, saya berkontribusi balik dengan menjadi ketua komite, dan saya sangat terhormat sekali dipilih sebagai ketua komite. Harapannya di mana saya bisa memberikan inspirasi dan wadah baru kepada orang-orang seperti saya dulu begitu. Beruntung saya tidak culture shock ya, karena ada beberapa hal administratif, ada beberapa hal organisatorial yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi ini semacam tinggal kalibrasi atau konsolidasi agar semuanya bisa berjalan dengan lurus. Mungkin bukan pressure ya, tapi lebih kepada tantangan. Tantangannya itu luas, kembali lagi kami di komite pastinya ingin terus menjadi fasilitator agar sinias perfilman Indonesia itu tetap bisa bangkit terus dan bisa mendapatkan capaian-capaian baru. Jadi itu sih sebenarnya tantangannya. Jadi tantangannya sebenarnya bukan untuk saya sendiri, tapi gimana kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan ekosistem perfilman Indonesia. Jadi itu sih yang mungkin harus tetap dikaji, dan pastinya saya tidak bisa sendiri dan kami komite juga tidak bisa sendiri. Perlu teman-teman dari media untuk mengasih saran, mengasih kritik, dan juga mengasih sedikit paparan atau perspektif agar kita bisa tetap terus cara berpikirnya itu tetap diverse ya, tidak singuler gitu. Mungkin itu pertanyaan personal ya, udah mau pensiun ini pastinya saya DNA saya itu sebagai arts gitu ya, sebagai aktor, dan saya cinta sekali dengan keaktoran, pastinya itu juga yang memberikan saya makna hidup begitu. Jadi tugas atau jabatan ini justru menjadi tantangan baru yang cukup menggairahkan. Mungkin saya bukan tempat saya untuk men-spill ini, dan tapi saya rasa teman-teman yang sempat juga ditawarkan jabatannya pastinya memiliki strong points atau karakter atau kekuatan masing-masing, dan ini bukan sebuah kompetisi. Ini saya rasa ini adalah sebuah platform di mana kembali lagi fungsinya adalah untuk mensupport perfilman Indonesia. Jadi semua pasti yang terbaik untuk Indonesia. Ya, saya minta tips dari Lukman, kebetulan Lukman itu sahabat saya. Saya minta juga tips dari Reza, kebetulan beliau juga sahabat saya. Saya minta tips and tricks saya juga dari teman-teman lainnya ya. Jadi kepada Mas Garin juga, Garin Nugroho, dan bahkan teman saya juga Nazira Bubu, yang beliau itu juga udah udah di dunia film itu udah sangat lama sekali. Beliau itu sangat sophisticated dalam pengertian pemahaman film dan juga pengertian dalam dunia entrepreneurnya gitu. Jadi banyaklah kita sharing dengan sahabat-sahabat yang bisa membantu dan mendukung. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan harapannya kita bisa urai bareng-bareng. Kenapa film-film festival itu dianggap tidak populer? Tapi film-film
film yang ditonton itulah cerminan kemasyarakatan kita saat ini. Jadi terkadang sangat fair juga sih ya. Kadang-kadang ada selera di saat ini, mungkin misalnya kayak sekarang genre horor lagi sangat marak sekali. Tapi itu yang bisa dikatakan selera publik dan itu tidak bisa disalahkan. Tapi FFI itu berfungsi sebagai festival demokratis di mana kita menampung semua karya anak bangsa. Jadi itu fungsinya FFI. Kita tidak mendiskriminasi antara, oh kamu filmnya paling populer, kamu tidak populer. Tidak. Kami mengutamakan kepada karya. Kami mengutamakan kepada hal-hal intrinsik di dalam film itu sendiri. Jadi FFI, kembali lagi, salah satunya adalah menjadi platform atau ruang demokratis bagi teman-teman pembuat film atau masyarakat, penikmat film yang ingin menonton film yang mungkin tidak bisa dieksibisikan di ruang-ruang yang lebih populer. Misalnya tidak bisa dieksibisikan di bioskop atau bioskop yang lebih terkenal begitu. Jadi kalau teman-teman tidak tahu, film pertamanya Prilly itu bersama saya, di mana saya menjadi kakaknya beliau. Jadi sungguh ironi dan merasa beruntung bahwa dia itu seperti adik saya. Dan kami itu sangat nyambung dari segi kreatif. Prilly itu energinya sangat besar sekali, kapasitas intelektualnya itu juga besar sekali, cakrawala, tekstur kesenian itu luas sekali. Jadi saya merasa sangat beruntung mendapatkan Prilly, di mana kami sering pingpong mengenai apa yang kita mesti lakukan yang terbaik untuk FFI. Prilly is one of the best dan salah satu yang terbaik kita punya. Jadi senang sekali rasanya. Jadi itu pertanyaan yang cukup kompleks. Sebenarnya kalau wejangan pastinya tadi saya juga jawab ya. Saya udah berdiskusi juga kepada Reza, saya juga sempat diskusi kepada Lukman Sardi, di mana kedua adalah sahabat-sahabat saya dan mereka memberikan input yang sangat luar biasa dan perspektif yang sangat luar biasa. Kalau masalah tingkatan itu akan kami olah karena ada beberapa hal yang bagi saya itu fundamental ya. Dan menjadi foundational, akan menjadi fondasi FFI ke depan yang mungkin belum bisa saya spill, tapi arah panahnya sudah jelas. Dan kembali lagi saya juga mau menekankan bahwa Festival Film Indonesia, Piala Citra Festival Film Indonesia itu milik semua. Jadi kami ingin mengedepankan netralitas, accountability, dan juga transparansi. Jadi itu yang akan tetap kami jaga. Jadi mungkin tadi penilaian sudah dijawab oleh Mas Budi, tapi kembali lagi kalau kita urai mengenai meritokrasinya, mengenai parameter-parameter penjurian itu memang cukup intricate, cukup kompleks. Tapi sudah kita bagankan, sudah kita posturkan begitu. Itu nanti akan dielaborasi lagi kembali sama Mas Budi. Solid. Saya terima kasih loh teman-teman, thank you semua. Pasti kita mengajak semua. Bahkan saya menghimbau mengajak teman-teman yang ada di sini. Saya terima kasih banget loh, bahwa kerja kalian itu sangat penting. Kerja kalian itu mengkomunikasikan aspirasi negara dan saya juga merasa beruntung bahwa tugas FFI ini juga sebagaimana itu tugas negara, di mana kami ingin terus memeluk karya-karya anak-anak bangsa. Kami ingin terus mengedepankan dan menaikkan karya sinema anak bangsa dan cerita-cerita anak bangsa. Jadi tanpa juga ada teman-teman, tanpa ada tim komunikasi atau tim jurnalis yang membantu menyuarakan, kami tidak akan jadi apa-apa. Jadi ini semua kolaborasi, ini juga semua sebuah sinergi dan saya berterima kasih juga hadir di sini. Itu obrolan yang sempat kami diskusikan bersama Pak Mahendra dan juga bersama Pak Hilmar. Realisasinya harus memang kita tentukan nantinya, karena dengan organisasi baru, dengan agensi baru itu memerlukan hal-hal judicial, maksudnya hal-hal hukum ya, ranah hukum yang harus kita kaji dan kita uji. Itu masih berlaku ide ini dan aspirasi ini, tapi kembali lagi masih banyak due diligence yang harus kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.